Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam pengadaan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat bertemu lagi di acara webinar rutin Muji Santosa Training and Consulting. Sebelumnya saya ingin mengaturkan terima kasih kepada Bapak Muji Santosa selaku owner dari MSTC, dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Zikrullah selaku pemateri kita pada hari ini. Singkatnya Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada hari ini. Jadi acara webinar pada hari ini yaitu materinya, temanya hari ini adalah pengelolaan kapabilitas UKPBJ. Di mana pemateri kita pada hari ini adalah Bapak Ahmad Zikrullah dari Kementerian Keuangan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara ini, saya ingin membacakan tata tertib. Tapi tata tertib ini seperti biasa. Jadi acara pada hari ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama 45 menit untuk penyampaian materi, 50 menit ya penyampaian materi, dan sesi keduanya adalah diskusi dan tanya jawab. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita sama-sama berdoa untuk kelancaran acara kita pada hari ini. Jadi kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya untuk menyingkat waktu, kami serahkan layar dan mic kepada Bapak Ahmad Zikrullah. Disilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ana ummu bihi wa bihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, Pak Beni, Pak Muji. Terima kasih atas kesempatannya. Jika kami atau saya pribadi diminta untuk bercerita tentang UKPBJ, saya melihat ini adalah sebuah kesempatan untuk kita sama-sama selaku insan pengadaan dimanapun kita berada, baik di pusat maupun di Pemda ya, untuk kita membangun sebuah komunitas yang solid, yang saling mendukung, saling mensupport, sehingga pelaksanaan tugas kita dengan segala macam dinamika, perbedaan, kelebihan, kekurangannya itu tidak menjadi kendala. Meskipun memang perbedaan-perbedaan itulah yang biasanya menimbulkan satu kondisi ya yang membuat kita akhirnya tidak bisa menjalankan tugas semaksimal mungkin ya. Banyak faktor, mobil khusus di teman-teman Pemda ya. Ketika saya bertugas selaku pemberi keterangan ahli pengadaan jasa, saya menemukan banyak sekali satu kondisi yang menyebabkan teman-teman di daerah itu tidak bisa menjalankan tugas secara optimal. Sehingga ada satu dua langkah yang tidak sempurna dan itu menyebabkan ya ada pemanggilan-pemanggilan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya KPBJ, kita berharap agar UKPBJ itu melindungi, mensupport, memfasilitasi, serta memberikan banyak hal ya kepada kita semua. Mohon izin kalau suaranya kurang jelas atau ada gangguan, mohon bisa disampaikan. Ini karena saya memang sinyal juga kurang baik. Saya Ahmad Zikrullah, panggil saja Azik. Sekarang ditugaskan di Kementerian Keuangan, di KPBJ Kementerian Keuangan. Saya juga terlibat di IAP, PAPI bersama Pak Muji juga. Kemudian beberapa aktivitas ya, termasuk sebagai advisor, dan intinya keberadaan kita berupaya untuk memberikan kemanfaatan yang besar ya. Prinsip hidup saya itu al-ilmu bil amal kasyajaratin sama, ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak ada buahnya gitu. Jadi saya happy sekali kalau ada Bapak Ibu teman-teman yang ngajak diskusi. Insya Allah kalau waktunya cukup kita bisa diskusi di luar forum untuk bisa saling membantu, saling support ya. Jadi kalau saya sering ditanya berarti saya sedang diminta untuk metik buah ya, bagi panen tuh. Nanti nomor saya bisa saya dicatat, bisa buat tambahan diskusi selain dengan Pak Muji gitu ya. Jadi berdua sekalian, saya sudah menyiapkan dua materi ya. Satu materi terkait dengan UKPBJ, satu materi terkait dengan implementasi clearing house sebagai salah satu bentuk
positif dari keberadaan UKPBJ. Jadi UKPBJ itu kan kita tahu banget ya, alhamdulillah ya, LKPP terus berjuang untuk membenahi dunia pengadaan ya, lingkungan pengadaan supaya lebih sehat, lebih mensupport tugas-tugas kita di lapangan. Meskipun sekarang belum sempurna ya, Bapak Ibu, saya yakin merasakan ketidaksempurnaan itu. Kita berharap ke depan bisa jauh lebih baik ya, dan tentunya kita terus bergandengan tangan di tengah ketidaksempurnaan itu, kita tetap berjuang menjalankan tugas semaksimal mungkin dengan penuh integritas ya, tanpa KKN, meskipun mungkin pendapatannya tidak maksimal karena honor dibatasi dan sebagainya, tapi bismillah, yakinlah bahwasanya ketika kita melakukan sebuah kebaikan dan kita ikhlaskan niat kita untuk kebaikan buat masyarakat, buat organisasi kita, saya yakin Allah tidak tinggal diam, Allah tidak pernah tidur, dan Allah akan memberikan sesuatu yang sesuai atau sebanding dengan apa yang kita perjuangkan. Ini beberapa regulasi ya, dan karena UKPBJ Kementerian Keuangan itu termasuk UKPBJ yang paling awal mencapai tingkat kematangan level 3, nanti saya bisa cerita. Kalau sudah matang level 3, apa dong kelebihannya? Apa manfaatnya buat membangun lingkungan pengadaan yang lebih sehat, lebih membuat kita nggak takut, lebih membuat kita menjalankan tugas dengan baik gitu di tengah ketidaksempurnaan. Kalau ditanya Pak Azik di UKPBJ Kemenkyu pernah nggak dipanggil-panggil apa ya? Sering Pak, sama dengan Bapak Ibu mungkin ya. Moga-moga sih tidak ya. 1, 2, 3, 4 tahun ini mungkin ada 10 kali ya tim kita dipanggil. Tapi alhamdulillah kita bisa menjalani semuanya dengan baik gitu ya. Karena memang nggak ada apa-apa gitu. Bagaimana caranya supaya nggak ada apa-apa dan bagaimana caranya agar teman-teman bisa menjalankan tugas dengan baik gitu. Nah, nanti kita cerita. Ini beberapa butir-butir diskusi kita nanti satu-satu ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, KPBJ itu kan konsepsinya dia merupakan unit organisasi yang menaungi para pengelola PBJ di setiap satuan kerja ya, KL Pemda. Nah, organisasi itu dituntut untuk keren. Keren itu apa? Keren itu dia dituntut untuk menghidupkan 4 domain dengan 9 variabel ini. Gitu ya. Ini bukan hanya teori, dan ini sudah kita wujudkan, kita implementasikan, dan benefitnya bisa kita rasakan. Perlahan tapi pasti. Kalau seandainya organisasi kita itu kita jalankan dengan gaya manajemen yang baik, gitu ya, dengan leadership yang bagus, ya, dengan sinergitas yang keren, kekompakan yang terbangun ya antara seluruh elemen, insya Allah kita bekerjanya jadi nggak numpuk beban di satu titik gitu, tersebar secara merata, masing-masing menjalankan fungsinya dengan baik ya, ibarat roda kendaraan lah ya. Sekeren-kerennya kendaraan kalau pentilnya rusak ya nggak bisa jalan kan gitu ya. Jadi yang penting semua fungsi berjalan dengan baik. Ada manajemen pengadaan yang kita urusin, ada manajemen penyedia, manajemen kinerja. Ini pokoknya banyak sekali hal yang terbungkus menjadi pengukuran tingkat kematangan KPBJ. Ini penting khususnya buat Bapak Ibu yang menjadi organ ya, jadi pengelola KPBJ, dan saya diminta LKPP untuk membuatkan modul. Nanti insya Allah LKPP akan menggesah diklat khusus untuk kepala UKPBJ dan timnya, sehingga dari kepala UKPBJ dan seluruh struktur di bawahnya itu betul-betul bisa menjalankan UKPBJ dengan semestinya gitu. Jadi organisasi itu harus hidup dan menghidupi, memberikan support secara memadai seluruh pengelola PBJ. Tadi Pak Beni cerita ya, wah jakung kami Pak kemarin jadi pejabat pengadaan, sekarang jadi PPK karena nggak ada yang punya sertifikat tipe ABC gitu Pak Beni ya. Nah ini salah satu isu yang memang lagi hangat nih sekarang, dan itu tugas UKPBJ untuk bisa memastikan pengadaan di setiap KL Pemda, setiap sektor itu running well, berjalan dengan baik, masalah SDM-nya, masalah organisasinya, dan seterusnya. Ada penyedia barang jasa. Kami punya agenda setiap tahun itu ngumpulin seluruh penyedia untuk memberikan edukasi. Ketika ada aturan baru kita kumpulin, kita ceritain, kita tegaskan, Bapak Ibu kalau mau menang di Kementerian Keuangan itu harus berintegritas, anti KKN. Begini caranya. Kita ajarkan bagaimana bisa mengikuti proses tender secara sehat, gitu ya. Ya alhamdulillah itu namanya vendor debriefing atau vendor briefing. Ada juga nanti vendor management activity.
atau stakeholder engagement. Aktivitas itulah yang menjadi bagian dari rangkaian upaya untuk membuat OKPBJ kita menjadi matang, menjadi mature. Dibutuhkan leadership dan dibutuhkan goodwill dari pimpinan. Betul. Pak, gimana nih Pak? Ketua OKPBJ kami nggak terlalu peduli sama kita, Pak. Dia asal ngejalanin program aja. Nah, untuk itulah nanti insya Allah ke depan kita training seluruh organ-organ OKPBJ di seluruh PLPemda oleh LKPP. Modulnya sudah disiapkan ya. Nah, dan ini beberapa cuplikan dari modul yang sudah saya siapkan gitu ya. Nah itu kira-kira seperti ini konsepsinya dan saya yakin Bapak Ibu sudah minimal tahu gitu ya. Dan ke depan ini akan terus didorong supaya OKPBJ itu betul-betul mengembangkan variabel-variabel ini gitu ya. Nah, jadi fungsi OKPBJ itu kan yang kita tahu dia melakukan pengelolaan pengadaan ya. Melakukan pengelolaan layanan pada secara elektronik. Kemudian jafung-jafung atau pejabat pegawai non jafung yang masih dilibatkan selaku PPK, pengadaan, Pokja, itu dia punya kompetensi. Itu tanggung jawab KPBJ. Memastikan SDM itu menjalankan tugasnya happy, ya, dengan baik, tapi juga tidak merasa tertekan, tidak merasa ketakutan dan seterusnya. Kemudian disinilah kuncinya nih, salah satunya melakukan pendampingan, konsultasi, bimbingan teknis kepada mereka. Kami punya prinsip ya, jangan biarkan pengelola PBJ bekerja sendirian. Jangan biarkan. Artinya apa? Mereka nggak boleh pusing sendirian kalau sedang hadapi masalah. Mereka nggak boleh bingung kalau sedang ada sesuatu yang dihadapi yang tidak ideal gitu ya. Harus didampingi. Nah, kami punya program pendampingan atau asistensi atau bahasa keren itu clinic. Nanti ada di materi berikutnya saya ceritakan itu salah satu agenda atau program unggulan kita untuk memastikan agar jangan biarkan PPK Pokja jawab pengadaan itu kerja sendirian, ditinggal sendirian tanpa adanya supervisi, pendampingan, media konsultasi dan seterusnya. Kalau ada apa-apa kita ke LKPP, LKPP itu kan cuma satu ya, satker ada ratusan ribu, nunggu surat dijawab juga lama gitu ya. Nah, artinya kita harus menghidupkan atau meyakinkan dan memastikan agar UKPBJ itu kalau bisa dia biasa mandiri gitu. Ada orang-orang hebat, orang-orang yang terus mau belajar, yang di setiap UKPBJ itu dijadikan sebagai rujukan dan narasumber. Ya. Nah, itu kedepannya untuk hal-hal yang kecil, yang sederhana, itu bisa diselesaikan oleh UKPP, fatwa dari Kementerian PUPR, dan seterusnya. Itu ya. Dan tugas-tugas lainnya yang diminta oleh pimpinan untuk bisa dijalankan. Ini garis besarnya. Nah, secara detail, Bapak Ibu sekalian, di sini bisa kita lihat nih. Oke, kalau bicara pengelolaan pengadaan kita udah paham lah ya. Ya mulai dari menyiapkan strategi pengadaan. Ini sekarang terus didorong ya. Bagaimana kita bicara tentang konsolidasi. Bagaimana kita bicara tentang implementasi P3TM. Bagaimana kita bicara tentang UMKM. Itu kan kebijakan-kebijakan nasional yang sampai saat ini dan ke depan akan terus didesak gitu. Bagaimana implementasinya, ya kan? Bagaimana mencapai targetnya dan seterusnya. Nah, kita harus bicara strategi, tidak hanya bicara pelaksanaan kegiatan day to day rutin ansih gitu ya. Jadi kita bekerja tidak dengan cara yang biasa. Artinya ya kita menyusun strategi yang terbaik. Oke, kita punya teori namanya supply management, supplier perception model, supply positioning model, ya teori-teori itu yang kita dapat dari diklat ya, yang berakar dari konsepsi supply chain management, itu teori bagus, konsep bagus yang kalau nggak kita terapkan, itu kita nggak punya added value, nggak punya nilai tambah. Untuk itulah UKPBJ punya peran bagaimana UKPBJ itu di setiap tahunnya menyusun strategi pengadaan. Dalam setahun di satu KL Pemda, kita pengadaannya apa aja sih? Proyek-proyek besar tahun depan apa aja sih? Dari pengadaan itu kita petakan, mana yang rutin, mana yang leverage, dan seterusnya. Kita udah paham konsepsi itu. Dan situlah baru kemudian kita bisa lihat, oh ternyata porsi pengadaan kita yang rutin itu hampir 60%. Kalau gitu kita kembangkan di katalog. Katalog yang bagaimana Pak? Oh katalog yang sudah dikembangkan. Nah, ke depannya ini katalog yang terus dikembangkan di KPP makin keren ya harapannya ya. Sekarang mungkin masih ada beberapa
hal yang mengkhawatirkan terkait dengan ya perilaku beberapa orang yang menyebabkan akhirnya entah itu APH atau unit lain atau pihak eksternal lainnya LSM itu melihat ada ya sisi kritis dan sisi krusial yang bisa menimbulkan risiko yang tinggi dari pelaksanaan e-katalog, khususnya e-katalog konstruksi ya. Nanti bisa kita diskusikan lebih detail kalau lebih. Tapi intinya strategi itu penting, penting, penting dan penting. Jangan ngerjain kegiatan sekenanya aja, biasa-biasanya aja. Kalau tanpa strategi yang baik, kita akan lelah, capek dengan sendirinya. Apalagi kalau kita udah punya kebiasaan tidak baik, pengadaan itu mendadak, udah deh. Kalau udah mendadak tuh udah berat tuh. Kenapa ada risiko yang bisa muncul yang menimbulkan sesuatu yang udah hari tidak kita harapkan. Jadi hindari kegiatan keadaan yang mendadak. Kalaupun mendadak, kita harus punya mitigasi risiko yang baik. Disitulah fungsi tadi pendampingan atau asistensi. Jadi ini dari sisi pengelolaan pengadaan barang jasa, dari sisi ini pengelolaan informasi ya ini LPSE kita sudah bicara tentang pengelolaan sistem. Sekarang juga kita didorong untuk mengembangkan katalog sektoral ya. Meskipun ke depan yang saya dengar tidak ada lagi tuh katalog sektoral, lokal dan sebagainya. Yang ada adalah katalog Indonesia gitu ya, di marketplace Indonesia untuk seluruh KLPM. Nah ini juga sangat penting bicara tentang pembinaan SDM dan kelembagaan. Menjalankan tugas PBJ itu kan tidak ringan, tidak ringan. Karena tidak ringan, harus disupport dengan sistem pembinaan dan kelembagaan. Alhamdulillahnya di sini salah satunya Pak Muji dengan sangat telaten dan sabar membantu kita semua ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian yang tersebar di seluruh KL Pemda untuk mendapatkan asupan materi, asupan bahan, asupan informasi dalam berbagai bentuk ya, FGD, workshop, diklat ya, untuk mengembangkan dan menjalankan program pembinaan ya buat kita semua selaku SDM pengelola PBJ gitu ya. Nah ini tugas UKPBJ. Kita tahu ya SDM itu kan banyak sekali ya, ada yang Jafung, ada yang Jafung atau istilahnya personil ya. Nanti tugasnya juga beragam tuh, ada yang PPK, Pokmil dan seterusnya. Nah intinya bagaimana agar SDM itu unggul. Nah ini kita harus menyusun dan mendesain, UKPJ harus menyusun dan mendesain serangkaian kegiatan untuk memastikan asupan-asupan kebutuhan seluruh pengelola PPJ itu bisa terpenuhi. Saya cepat saja, nanti mungkin dengan diskusi kita akan bisa melihat dan memetakan kira-kira dinamika apa yang Bapak Ibu hadapi di lapangan yang seharusnya nanti bisa kita usulkan ke UKPPJ untuk diadres sebagai sebuah program kerja. Nah ini yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, bicara tentang pendampingan konsultasi atau bimbingan teknis. Kita berinteraksi ya selaku pengelola PPJ dengan banyak pihak ya, ada pihak internal, ada pihak eksternal, gitu ya. Bagaimana kemudian semua pihak itu yang kita nggak tahu motif di baliknya. Ya, kadang-kadang ada juga ya orang baik yang mungkin sedang terpengaruh oleh sesuatu yang kurang baik ya. Dia akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada fraud ya, atau KKN. Jadi kita jaga betul nih, jangan sampai kita udah bersih, kita udah bagus, kita udah akuntabel, tiba-tiba ya partner kita, entah itu kalau kita Pokja, partner kita PPK, misalnya. Ya, kalau kita PPK, partner kita atau atasan kita KPA, itu melakukan intervensi, melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi atau mengarah pada pelanggaran prosedur. Nah, ini yang perlu kita. Nah, setiap mengambil keputusan nggak boleh sendirian, Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu dengan penuh keyakinan dan kapasitas yang memadai, ambil keputusan sendiri. Saran kami, saran saya, kita diskusikan ya sebelum mengambil keputusan apapun itu. Jadi keputusan kita sudah betul-betul yang terbaik. Itulah pentingnya forum diskusi, pentingnya orang-orang yang memang pas untuk jadi teman obrol gitu ya, untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Ini nanti kita bisa dalami di materi clearing cost ya. Dan tugas-tugas lainnya. Di sini kan juga mungkin kadang-kadang ada KPBU, kalau di Pemda mungkin jarang ya. Ada tugas-tugas yang lain ya, apalagi sekarang nih ada P3DN ya, banyak sekali tugas turunan dari situ. Ada clearing cost dan seterusnya. Di tiap KL Pemda, struktur KPBI itu kan berbeda-beda ya, tergantung dari
bentuk organisasi, tergantung dari besar kecilnya organisasi, tapi apapun itu, UKPPJ Putus, Pak. Izin Pak Asik, putus-putus kalau ada gangguan. Oke, saya tutup kamera. Masih udah jelas tidak? Jelas, jelas Pak. Oke, saya tutup kamera aja ya. Ya, baik, baik. Silakan Pak. Baik, mohon izin. Jadi UKPPJ itu menyesuaikan saja. Apapun struktur UKPPJ yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian, dia harus punya tadi fungsi pengelolaan PBJ, fungsi pengelolaan PSE, pembinaan SDM kelembagaan, pendamping konsultasi BIMTEK, dan tugas pimpinan lainnya. Nah, intinya tugas-tugas ini yang seharusnya berjalan secara optimal gitu ya di tempat Bapak Ibu sekalian. Oke, nanti kita lebih dalami di hal-hal yang lebih teknis gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kenapa sih harus dikelola UKPBJ itu? Yang jelas ini, para pelaku pengadaan itu kan harus punya perubahan paradigma atau persepsi yang harusnya melihat pengadaan itu tidak hanya sebatas ini ya kegiatan-kegiatan pemilihan penyedia, tapi dia juga harus melihat bahwa pengadaan itu adalah sebuah proses manajerial yang dia harus melakukan perencanaan dengan baik gitu ya, planning, organizing, actuating, control, evaluating gitu ya. Kalau kita bekerja tanpa dievaluasi, kita nggak tahu yang kemarin salah itu apa. Kita nggak tahu yang kemarin kurang sempurna itu apa, dan seterusnya. Nah, itulah tugas KPBJ. Kita membangun organisasi yang kolaboratif. Kita butuh apa nih Pak? Oh, kita butuh dukungan nih dari teman-teman Inspektorat Jenderal. Kita butuh dukungan dari teman-teman Biro Hukum, Biro Bantuan Hukum, dan seterusnya. Berarti harus ada bagaimana UKPPJ melakukan stakeholder engagement ya, menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang efektif dengan seluruh stakeholder yang harapannya ketika ada sesuatu, Pokja, PPK, pejabat pengadaan itu mendapat support yang memadai, semacam kepastian perlindungan hukum misalnya ya. Ya, hal-hal seperti itulah yang kadang-kadang saat kita butuhkan ya buat mendukung kerja-kerja kita di lapangan. Termasuk tadi masalah cost efisiensi. Konsolidasi itu salah satu strategi pengadaan yang bisa mengurangi cost. Sehingga ketika OKPBJ menjalankan pelaksanaan tugas pengadaan itu berbasis strategi, saya yakin semuanya akan lebih bagus. Dan intinya tadi ya, termasuk mereduksi berbagai potensi masalah yang ada di PBJ, mencegah korupsi dan seterusnya. Nah, ini konsepsinya seperti ini. Kadang-kadang ini ya, ukuran organisasi tentang kendali. Kami di Kemenku itu punya hampir 900 aktor dari Sabang sampai Merauke. Itu gimana caranya tuh? Mengelola pengadaan dari Sabang sampai Merauke. Untungnya di masa COVID ya, berkembang teknologi ya, kita bisa melakukan klarifikasi dan berbagai macam kegiatan PBJ lainnya yang bekerja dari remote area ya, jarak jauh. Tinggal nanti kita klarifikasi dan kita pastikan hal-hal yang perlu dipastikan atau tidak. Nah, ini yang penting nih, jumlah dan kualitas SDM. Pak, saya kurang orang, Pak. Pak, Javung di tempat saya masih sedikit, Pak. Nah, ini hal seperti ini memang yang menjadi tantangan ya. Ketika sudah jadi Javung, dia profesional di situ. Dia bekerja fokus, harapannya begitu ya. Dan dia diberikan penugasan sesuai dengan kompetensinya. Ya, kita dorong sama-sama nih peran atau cita-cita kita untuk mengembangkan Javung BPJ supaya lebih baik dan lebih memadai. Masalah nilai pengadaan di tempat kami, jumlah paket pengadaan itu besar sekali dan sangat bervariasi ya. Ada paket yang satu paketnya 2 triliun, yang 800 miliar. Ya intinya kita ditantang untuk bisa menjalankan berbagai varian paket pengadaan ya dengan segala risiko yang melekat di dalamnya. Nah ini hal-hal seperti inilah yang menjadi tantangan kita ya. Nah termasuk tadi masalah maturitas organisasi. Kementerian lembaga dan Pemda yang organisasinya sudah mature itu artinya ya ini ya, tantangan kita memang di Pemda itu pimpinan tertinggi itu kan politik ya, politis sekali ya, hasil dari pemilu pilkada.
dan mungkin turun sampai ke bawah, sehingga pengaruh politiknya itu sangat kuat. Termasuk intervensi dan hal-hal yang cenderung negatif itu yang masih terasa di tengah-tengah pelaksanaan tugas kita ya. Nah, bagaimana kemudian UKPBJ itu bisa bersih, netral dari hal yang seperti itu tantangannya memang. Bagaimana kita bisa dewasa, bisa mature kalau seandainya hal seperti itu belum hilang. Nah, ini tantangan besar kita di pemerintah daerah khusus. Meskipun di pemerintah pusat kadang-kadang ada juga yang seperti itu. Nah, tantangan kita yang lain itu kan regulasi berubah terus ya. Perubahan Perpres pertama, kedua, dan seterusnya. Gitu ya. Kalaupun regulasi tidak berubah, ada juga klausul-klausul tertentu yang kita multitafsir ya. Ini kenapa maksudnya begini, padahal begitu. Yang tertulis begono. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri nih. Ketika menjalankan tugas selaku advisor atau pemberi keterangan ahli atau arbiter ya, itu sering tuh perbedaan pendapat itu muncul karena ada redaksi dalam Perpres yang memang dia berpotensi untuk dibedakan, menghasilkan penafsiran yang berbeda. Dan ini saya yakin Bapak Ibu sering ketemu nih hal-hal kayak gini. Nah, ini apalagi sekarang ini ya, banyak sekali aturan-aturan yang di Perpresnya nggak dijelaskan, dia dijelaskan di mana? Di SE, kepala ya. Jadi nggak ada di SE, di kepala deputi. Artinya ketika aturan itu menyebar, kita kan bingung ya. Ini yang benar yang mana nih? Kok ada di SE, kepala deputi, Pak? Oh, jadi terlalu banyak penyebaran itu ada di beberapa aturan menyebabkan kita, wah ini harusnya satu nih, cukup di satu sumber saja gitu ya, dan memudahkan kita untuk update. Kita yang udah sibuk di lapangan harus update terus nih, nggak boleh enggak nih, harus memang harus rajin belajar gitu di pengadaan itu ya, harus rajin belajar. Nah, termasuk kok kesulitan kita kadang-kadang untuk ini ya, akses data dan informasi ya. Nyusun HPS itu nggak mudah kadang-kadang kan. Kita harus memastikan harganya wajar. Bagaimana memastikan harga wajar dan seterusnya. Ini kalau di katalog kan sekarang tantangannya itu ya. Kita diminta untuk mencari referensi kewajaran harga ya. Nah, itu istilah lain dari HPS sebenarnya. Nah, ini harapannya agar EKPP atau kalau PUPR juga lagi ngembangin itu tuh ya. Eh, sebuah sistem yang memudahkan PPK menyusun HPS. Nah, ini moga-moga nanti hal-hal kayak gitu terus berkembang nih, dan itu membantu teman-teman PPK ketika nyusun HPS, teman-teman Pokja ketika mereview. Nah, termasuk maturitas dunia usaha. Jadi penyedia barang jasa yang kita rasakan sekarang itu kan makin nggak jelas ya. Mereka nawar harga di bawah 80%. Mereka pinjam bendera, mereka jual beli paket. Ada pemenang dari Aceh, menangnya di Sumbawa, ya dijual ke LSM situ. Nah itu yang seperti ini memang kadang-kadang bikin pening kepala nih. Sampai sekarang kami sendiri mencari solusi yang permanen itu agak sulit ya. 2021 kami nge-blacklist 15 penyedia ya, yang ketahuan pada akhirnya dia entah pinjam bendera, entah modal nekat ya, nggak punya duit tapi ikut tender, mangkrak di tengah jalan. 2022, 2023, alhamdulillah makin menurun nih. 2023 kemarin kita sekitar 4 aja, 4 yang kita blacklist. Tapi yang jelas ya seperti itu, nawar murah gitu ya, nawar murah, udah gitu ternyata dia pinjam bendera. Nah ini kan, ini maturitas dunia usaha juga masih belum membahagiakan kita ya, masih banyak ide-ide yang nggak jelas itu yang menyebabkan proses pengadaan kita akhirnya terganggu. Nah, termasuk ini ya, ada auditor, ada APH, ada LSM yang kadang-kadang bikin kita capek ya, ada yang seperti itu. Oke, nah ini UKPBJ memang harus diukur ya. Ini teknis sih, mungkin kita tidak terlalu banyak bicara ini. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, EKPP itu sangat concern untuk mensupport UKPBJ kita semua menjadi lebih baik. Makanya dinilai. Dinilai itu untuk mengukur sebenarnya UKPBJ kita udah sedewasa apa, sudah se-mature apa, gitu ya. Ada sistemnya yang sudah disiapkan oleh KPP. Mungkin kalau Bapak Ibu bukan pengelola UKPBJ nggak tahu ini. Ini sekedar informasi saja ya. Kalau Bapak Ibu sebagai pengelola UKPBJ, ya Bapak Ibu nanti menjadi bagian dari personil yang
melakukan tugas-tugas ini gitu ya. Organisasi yang berkembang itu organisasi yang dibuktikan dengan beberapa indikator kan gitu ya. Indikatornya apa saja ya. Nah, ada namanya model kematangan UKPBJ gitu. Intinya adalah model itu meminta kita untuk mengukur, oh kondisi kami sekarang seperti ini, kami pengen seperti itu. Itu sudah ada tuh gambarannya. UKPBJ yang baik adalah UKPBJ yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada tuh. Di model kematangan UKPBJ sudah, yang tadi saya jelaskan di awal, sudah clear. Lengkap sekali pedomannya, petunjuknya, juknisnya, kita tinggal ngejalanin aja. Kita melakukan gap analysis. Oh, kalau KPBJ saya masih seperti ini, wah harusnya seperti itu, berarti jedanya, gapnya itu seperti ini ya. Nah, gap itu yang nanti kemudian kita upayakan makin hilang dari waktu ke waktu, makin berkurang hal-hal yang kurang baik, dan makin meningkat hal-hal yang kita lihat nanti ya. Nah, di sini ya, ada tim khusus ya, tim khusus yang mengelola itu, ada ketua tim dan seterusnya gitu ya. Nanti masing-masing tim itu punya tugas tuh. Ada yang mengelola profil, ada yang menilai dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri kalau bisa. Karena saya nggak tahu nih Bapak Ibu yang hadir hari ini kan belum tentu pengelola UKPBJ ya. Namun kita perlu paham bahwa UKPBJ yang keren, yang bagus, yang mature, itu UKPBJ yang pasti nanti akan menjadi payung buat kita semua dalam membantu, memudahkan, dan mensupport pelaksana tugas kita. Gitu ya. Nah, ini contoh-contoh formnya nanti bisa dilihat aja gitu ya. Nanti kita lebih banyak melihat manfaatnya deh dari KPBJ lewat salah satu contoh clearing house gitu ya. Nah, ini nanti kita bikin roadmap ya. Oke, kalau KPBJ saya masih levelnya 1, saya pengen level 3. Berarti yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Nah, langkah-langkahnya nanti diuraikan. Itu namanya peta jalan atau roadmap kematangan KPBJ. Dari gap analisis yang ada, nanti dibantu dengan banyak sekali referensi dan dokumen, kita akan bisa membuat roadmap. Oke, kalau untuk mencapai level kematangan sekian, berarti saya harus melakukan kegiatan sebagai berikut. Nah, semua kegiatan itu pada intinya adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas-tugas kita nih, mengelola PBJ. Bagaimana kita mengelola penyedia, para vendor itu jangan dibiarin aja. Kita tingkatkan kapasitasnya. Para vendor itu harus tahu kaidah-kaidah ini, itu etikanya, prosedurnya. Jangan sampai dia jadi penyedia yang mengganggu saja proses tender yang ada di tempat kita misalnya. Nah, ini kita petakan nanti karena tadi ada 9 variabel ya, bagaimana manajemen pengadaan kita lebih baik, bagaimana manajemen kemudian kita lebih baik, manajemen kinerja, manajemen risiko. Kita tahu ada banyak risiko kan. Risiko itu tidak untuk dibiarkan, apalagi ditakuti, tapi dikelola. Bagaimana kemudian kita mengelola risiko itu? Pak, biasanya kami ada risiko ini, Pak, dicatat, masukkan ke dalam risk register. Ketika dicatat, nanti kita kembangkan lagi, kita kelola. Oke, untuk terhindar dari risiko ini, apa yang perlu kita lakukan? Sebutin 1, 2, 3, 4. Ya, kita kerjakan sama-sama. Itu tugas UKPBJ. Pak, di sini ada kegiatan yang sering gagal tender. Kita bedah, kenapa gagal tender? Oh, kita scrutinize, kita detailkan. Oh, faktornya 1, 2, 3, 4, 5. Perencanaan yang kurang matang, ke PPK-nya yang kurang perform, ke pokjanya yang mungkin sering lupa karena kebanyakan paket, ke. Oh, berarti kan selalu ada solusi, ya. Dalam setiap masalah pasti ada solusi. Tinggal masalahnya mau nggak kita sedikit capek untuk menguraikan masalahnya apa, lalu sedikit berpikir untuk melihat solusi terbaiknya apa. Nah, itu tugas UKPBJ. Kita organize, kita pertajam tugas dan fungsinya. Termasuk tadi ya masalah SDM, perencanaannya. Wah, sekarang nih kita Javung PPJ masih sekian nih, masih 30%. Gimana supaya kita kejar? Ayo kita rekrutmen, nggak ada yang mau ikut Pak. Ya kita bikin edukasi, kita bikin program, kita bikin semacam insentif supaya ya risiko tinggi orang malas ikut Pak. Nah, kita ciptakan sistem insentif, kita gandeng pihak-pihak terkait supaya uh, ada ya SDM yang siap dan sanggup untuk menjalankan tugas selaku pengelola. Termasuk sih informasi ya tadi ya. Kalau ada satu unit yang bisa mengelola data HPS sehingga teman-teman PPK yang menjalankan tugas nyusun HPS itu sangat mudah ketika bekerja. Nah itu, ayo kita bangun sama-sama gitu kan. Nah nanti kita lihat nih dari tahun ke tahun seperti ini yang kita lakukan di Kementerian Keuangan ya. Nah, intinya semuanya kita dokumentasikan. Ya.
kita dokumentasikan, kemudian kita analisis dan kita evaluasi dari waktu ke waktu. Nah, ini aplikasinya sudah disiapkan oleh KPP, Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat lagi, ini termasuk penilaian mandiri, kita menilai kira-kira kita sudah di level berapa ya, kriteria penilaiannya sudah available, tinggal digunakan. Ini contoh-contohnya, ketika bicara tentang manajemen penyedia, ada key drivers-nya, ada kegiatan kriteria keberhasilannya, ada kertas kerjanya, lengkap dengan kertas kerja. Jadi Bapak Ibu yang pengen lihat UKPBJ yang bagus seperti apa, tinggal dilihat bahan-bahan. Nanti kalau buat Bapak Ibu yang tertarik mendalami, nanti bisa dibuka linknya ya. Ini saya sampaikan secara umum bahwa memang mengelola organisasi yang keren itu ya harus keren, gitu. Harus dengan effort, dengan profesionalisme, dengan keseriusan, dan dengan aktivitas yang terencana, terukur, ya kan ya, spesifik, measurable, gitu kan, timely, attainable, dan sebagainya. Ada teori-teori organisasi yang perlu kita terapkan. Jadi contoh-contohnya nanti bisa dibaca untuk sekalian. Kita nanti lebih banyak di contoh klinik ya. Nah, ini contohnya aja. Ada beberapa kegiatan di balai media, kapan diselenggarakannya, gitu kan, kebutuhannya apa saja, kebutuhan. Nah ini kadang-kadang kan kendala kita, aduh ini kami anggaran di UKPBJ kecil Pak. Anggaran kecil itu jadi tantangan tersendiri memang. Artinya dengan anggaran yang terbatas, ya kita bisa melakukan apa? Akhirnya muter-muter di situ kan ya. Nah, ini memang goodwill dari pimpinan. Mungkin nanti tugas KPP untuk memberikan dukungan dari luar ya, bahwa tolong dong pimpinan-pimpinan di setiap KL Pemda serius untuk bisa mengembangkan UKPBJ, difasilitasi dong itu. Kasih anggaran yang memadai karena program mereka banyak. Untuk menjalankan berbagai macam aktivitas itu kan perlu dukungan ya. Nah, ini nanti sama-sama lah kita dorong seluruh kementerian lembaga terkait memberikan support secara penuh ya kepada seluruh KPPJ yang ada di KL Pemda, khususnya di Pemda ya, yang memang kadang-kadang tidak punya alokasi anggaran yang memadai untuk ini. Saya pernah dengar juga ya ada beberapa Pokja nggak dapat honor karena memang terbatas anggarannya misalnya. Ini kan cukup memprihatinkan gitu. Atau ketika kita butuh konsultan atau tenaga ahli untuk mendampingi, wah kita nggak punya honor. LKPP punya program Probity Advisor. Kalau kita butuh advice ya, butuh saran, butuh diskusi, nah, kita bisa bersurat. Kalau bersurat lama, yang enak adalah kita undang selaku narasumber. Tapi Pak, narasumber kan butuh honor, Pak. Kamu nggak ada anggarannya, Pak. Nah, udah. Itu kadang-kadang seperti itu yang ini. Makanya insya Allah orang-orang baik seperti Pak Muji, dan insya Allah saya juga siap support Bapak Ibu yang memang nggak punya dana, tapi butuh teman diskusi, insya Allah nanti kita buka komunikasi. Semoga Allah berikan kita kemudahan ya untuk terus saling berbagi ya. Artinya kalau mungkin sedang sibuk, kadang-kadang saya nggak bisa buka WA, ya mungkin besoknya atau malamnya atau akhir pekan gitu kan. Ya intinya insya Allah kita sama-sama saling mensupport ya di tengah keterbatasan kita punya untuk saling membantu dan mengingatkan serta jadi partner diskusi yang baik gitu ya. Nah ini contoh-contohnya nanti bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu. Termasuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan ya. Ini penting nih. Jadi UKPBJ itu harus punya media. Kita menyebutnya clearing house salah satunya ya. Media untuk memfasilitasi Bapak Ibu, PPK, Pokja, pejabat pengadaan, siapapun pengelola PBJ, ketika berhadapan atau memiliki potensi masalah ya kita harus uraikan dulu, ya, kita selesaikan dulu sebelum masalah itu datang kan gitu ya. Jangan sampai ada silo-silo nih antar unit, Irjen nggak mau bantu, biro hukum nggak mau bantu. Ya mungkin karena sudah terlanjur, ya kalau sudah terlanjur masalah sudah membesar. Nah kita berharap sebelum masalah itu membesar ya kita sudah punya solusi untuk kita kerjakan sama-sama ya, mencegah kita mengobati kan gitu ya. Nah, intinya kita nggak boleh memandang pengadaan itu sebelah mata, harus full karena pengadaan itu penting ya, strategis dan nggak betul-betul harus serius kita support kan gitu ya. Dan KPBJ hadir untuk itu. Ini ya sama ini yang tadi. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu, kepala OPJ nggak fokus nih merangkap beberapa tusi ya. Gimana strateginya? Nah ini saya coba tuangkan di modul ini.
eh, ya setidaknya untuk jadi bahan pemikiran dan bahan diskusi berikutnya ya. Kalau di KPPJ Bapak Ibu ada hal-hal yang tidak ideal gitu ya. Pak, kalau KPPJ kami nggak ngurusin kami Pak, karena dia yang namanya kepala biro manajemen BUMN pengadaan lebih sibuk ngurusin BUMN Pak. Dia pusing mungkin Pak, jadi nggak sempat ngurusin pengadaan. Nah, kita diskusikan nanti solusinya nih. Jadi EKPP sudah menyiapkan konsep mentor UKPBJ untuk membantu. Intinya UKPJ-UKPJ yang dinilai sudah matang itu punya kewajiban membantu UKPJ lain yang belum matang untuk segera matang dan segera menjadi organisasi yang lebih baik gitu ya. Yang kedua ini, Pak, kami sinerginya belum terbangun nih Pak. Ya, kita bikin program stakeholder engagement. Nanti saya ceritakan tuh di materi yang satunya ya. Kita bagaimana caranya agar semua unit organisasi yang berhubungan dengan pengadaan itu saling mensupport gitu, saling mensupport. Nah itu butuh program namanya stakeholder engagement. Nah, ini contohnya ya, bagus sekalian ya. Kita memetakan stakeholder kita siapa. Ini tugas UKPPJ nih. Oh, yang biasa punya proyek si KPA, ada PA gitu kan, ada pimpinan juga salah satu, ada inspektur jenderal, kita tetap semua tuh. Peran mereka apa? Ada APH di luar sana, ada LKPP yang biasa kita mintakan fatwa kan gitu ya. Posisi mereka apa? Ada namanya stakeholder map. Stakeholder map itu menggambarkan ya bagaimana kemudian kita memetakan semua orang yang terlibat dalam pengadaan yang berhubungan dengan kita gitu. Ada LSM lah, ada media, kadang-kadang kan media juga minta data ini, data itu, gitu ya. Apa informasi publik ya, terbuka informasi publik itu kadang-kadang kita direpotkan juga dengan hal kayak gitu ya. Ada BPKP, ada sebagainya. Nah, dari map ini kita petain tuh mana yang nanti posisinya itu ada di atas di bawah sehingga pengelolaannya itu kita atur. Mana yang cukup memonitor, mana yang harus keep informed, mana yang keep satisfied, mana yang actively engaged. Ini memang materi tersendiri ya. Tapi ini gambaran saja bahwa ya tugas UKPPJ itu memang seperti ini. Dia melakukan serangkaian program untuk memastikan stakeholder kita dimanapun dia itu terhubung, terkelola, dan termanage ya, namanya engage. Dia engage, ya. Dia oh, mensupport, ya, mensupport tugas-tugas kita, gitu ya. Ini contoh uraiannya gitu ya. Kalau menteri itu seperti apa nanti tindakannya yang kita lakukan apa? Kalau tindakan satu apa? Ini apa di kantor pusat, inspektur jenderal itu apa? Dan seterusnya. Ini contoh-contoh saja. Nanti kalau mau diskusi lebih dalam kita bisa diskusikan. Terus langkah programnya apa Pak konkretnya? Ya kita bisa mungkin rapat bersama, kita bisa mungkin bikin forum bersama seperti clearinghouse, kita bisa bikin mungkin sarasehan, workshop dan sebagainya. Kita bisa bikin MOU dengan kejaksaan dan uh, polisian misalnya. Efektif enggak? Ada yang efektif, ada yang enggak. Memang tidak semuanya efektif. Nah, nanti kita belajar dari situ, kita kembangkan terus program-program yang sifatnya stakeholder engagement. Ini contohnya ya, Bapak Ibu, clearinghouse. Jadi saya misalnya, saya butuh dukungan dari Inspektorat Jenderal. Ya, saya bilang aja, saya lapor ke pimpinan, kita diskusi, kita sowan ke sana, Pak Inspektur, Bapak kan punya tugas melakukan audit ya. Bapak pasti akan dimarahin Ibu Menteri kalau seandainya banyak teman-teman audit yang bermasalah. Untuk itu, ayo Pak, sama-sama kita bantu cegah terjadinya permasalahan dengan melakukan apa? Melakukan probity advisor atau probity audit. Bapak ketika ngaudit jangan di belakang, di depan Pak. Nah, kita dorong mereka bikin program probity audit. Jadi sebelum pekerjaan selesai mereka masuk, mereka audit, gitu kan. Jadi jangan seperti polisi yang nongkrong di balik lampu merah, tutupan pohon, kan gitu ya. Ketika ada yang nabrak, apa malah berak lampu merah, tuh, tadi nggak kelihatan polisinya, jangan kayak gitu. Kita di depan mendampingi. Itu satu contohnya. Dengan Biro Hukum, dengan Biro Keuangan, Pak, kinerja anggaran itu kan dari penyerapan yang baik. Nah, tahu nggak Pak, penyerapan baik itu dari mana? Dari pengadaan. Kalau pengadaannya jelek penyerapannya, Bapak juga yang repot nanti di Maret Menteri. Nah, dengan gaya-gaya komunikasi seperti itu, pendekatan-pendekatan yang efektif, itu menyebabkan akhirnya ya udahlah siap-siap. Akhirnya mereka siap bersinergi Pak. Dan alhamdulillah ketika misalnya ada potensi masalah muncul, itu kita undang aja. Nah, mereka datang memberikan saran masukan,
lalu kita pecahkan sama-sama potensi masalah itu dan kita cegah jangan sampai terjadi. Kalaupun terjadi, ya kita minimalisir dampak negatifnya dengan cara tadi ya kita dapat banyak masukan dari semua stakeholders itu sehingga betul-betul yang kita dapat keputusan terbaik. Nah ini contohnya ya, kita bikin community of practice, kita bikin forum diskusi setiap minggu sekali, kita bikin WA group, kita bikin Telegram, kita bikin FGD. Sekarang udah banyak webinar, kita dorong ikut-ikut webinar, untuk kegiatan-kegiatan seperti yang diselenggarakan oleh Pak Muji itu bagus sekali. Sebagai media untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi. Nah ini kita satukan seluruh kepentingan stakeholder PBJ gitu ya. Termasuk ini kerjasama dengan antar PBJ. Kita nggak usah gengsi. Saya sering kerjasama dengan Kementerian Dikbud dan Kementerian yang lain ya. Supaya apa? Supaya UKPBJ kita itu makin baik dari waktu ke waktu ya. Kita studi banding, kita diskusi, kita bikin program bersama gitu ya. Nah, kita kembangkan itu kerjasama antar UKPBJ. Terus kita evaluasi terus dari waktu ke waktu. Seperti apa perkembangannya, kendalanya apa, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contoh banyak sekali ternyata masih UKPBJ yang belum mencapai tingkat kematangan ya. Nah ini PR tersendiri buat kita semua. Nah, insya Allah nanti kita sama-sama bangun. Nah ini masih ada waktu saya coba. Iya, Pak. Masih 5 menit lagi, Pak. Saya coba materi satu lagi ya Pak. Sedikit Baik, lagi silakan, materi Pak. satunya ini memang yang tadi saya sengaja cepat karena saya mau fokus di materi yang ini. Materi yang kedua ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kelihatan. Ini bagaimana kemudian UKPBJ itu bisa menghasilkan satu program yang betul-betul kita butuhkan nih bagi pengelola PBJ nih, clearing house namanya. Bapak Ibu sekalian, pengadaan yang buruk adalah pengadaan yang tidak terencana dengan baik gitu ya. Jadi betul-betul tuh namanya pepatah kalau kita kurang baik merencanakan, berarti kita merencanakan sesuatu yang kurang baik gitu. Tapi kalau kita keren merencanakan, kita merencanakan sesuatu yang keren, outputnya keren. Nah kalau di APBN kan siklusnya seperti ini ya. Kalau di APBD nanti menyesuaikan. Intinya Bapak Ibu sekalian, jangan sampai Bapak Ibu bikin agenda, program, kegiatan itu tidak terencana. Penganggaran itu temin satu, perencanaan pengadaan itu temin satu. Ya kalau bisa di temin satu itu kita udah fokus berpikir bagaimana kita membuat kegiatan yang baik gitu ya. Ini beberapa program yang diselenggarakan oleh PPBJ kami ya. Bagaimana kita punya beberapa inisiatif strategis ya. Nah, kita diskusi dengan seluruh satker, satker Anda katanya mau bangun gedung, sudah siap belum? Apa kendalanya? Ayo kami bantu. Susah nyusun KK, HPS, ayo kita bantu. Susah nyusun ini, ayo kita bantu. Enak ya kalau ada tim yang bantu tugas-tugas KPA, PPK, Pokja gitu ya. Nah itu tugas KPJ itu harus. Dan alhamdulillah kami sudah beberapa tahun terakhir yang 3-4 tahun terakhir itu sudah menjalankan itu dan dampak positifnya sangat dirasakan oleh seluruh satker ya. Karena tadi ya kita nggak mau PPK kerja sendirian, kita nggak mau Pokja kerja sendirian, harus ada yang support. Terus kita bikin program percepatan pengadaan gitu ya. Kita bikin tender dini, lelang lebih awal, sepanjang memang kita siapkan semuanya ya, jangan asal cepat gitu ya. Tapi cepat berkualitas kan gitu ya. Kalau asal cepat, nah itu bonus kita keburu-buru, ya, akhirnya malah nggak persiapannya malah buruk gitu ya. Nah, terus kesiapan pejabat pengadaannya, gimana PPK-nya, gimana pokjanya dan seterusnya. Kesiapan dokumen pendukung ya, dan seterusnya. Nah, ini gagal tender gitu kan, sehingga penyidik tidak terpilih. Kadang-kadang gitu ya, ini gagal tender nih, terus gimana dong? Ya udah tunjuk langsung aja untuk sebulan 2 bulan. Nah, kalau gitu ya kita tarik mundur aja tendernya dari bulan Oktober, November misalnya. Jangan sampai nanti malah gagal tender itu terus berulang-ulang gitu kan. Dan kita PL tanpa jelas, tanpa kejelasan. Terus hasil kerja konsultan perencana ngaco gitu kan. Oh iya nih, konsultan perencananya ini eh, hasil kerjanya nggak pernah dievaluasi, nggak pernah direview, gitu kan. Sehingga di tengah jalan ada yang kontrak kemudian 10% misalnya. Kami itu membiasakan kepada seluruh PPK di Pokja misalnya ya, kita review Pak Bu. Review itu
pastikan HPS-nya ini betul-betul sudah direview gitu. Jangan asal kan waktunya mepet ya, Pak nggak ada waktu lagi Pak, udah masukin tender aja. Nah, nanti yang menemukan kengacoan itu ya kontraktor di lapangan kan itu bahaya. Bahaya. Jangan sampai hasil kerja konsultan perencana itu kita biarkan tanpa direview, nah, itu bahaya. Termasuk ini ya yang tadi saya bilang, kontraktor ngacok misalnya, nggak punya duit, pinjam daerah, atau dia maklar proyek ya, jual beli proyek. Nah ini makanya Pokja PPK harus bersinergi. Nah ini peran KPBJ untuk memfasilitasi yang sampai tadi ya, karena sibuk masing-masing, karena tidak bisa bersinergi, sampai akhirnya ya hasil tender itu belum tentu yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Di tengah jalan tiba-tiba dijual lah tender proyeknya, di tengah jalan tiba-tiba dia pinjam modal, kita nggak tahu. Yang gitu-gitu tuh yang bikin akhirnya hasil kerja di lapangan itu bikin pening kepala si PPK itu. Nah ini ya. Nah ini yang tadi saya ceritain ya. Jadi intinya KPPJ punya tugas untuk berkomunikasi ke seluruh stakeholders ya untuk ayo sama-sama kita bantu nih agar pelaksanaan pengadaan itu menghasilkan yang terbaik, tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari yang akan ngerepotin semuanya. Itjen repot, biro hukum repot, biro advokasi repot, ya kan, biro perencanaan keuangan repot. Ya kalau nggak mau repot, ayo kita cegah sama-sama lah kan gitu. Gitu ya. Kalau clearing house sudah pada paham ya. Intinya ada forum yang mencegah ya. Kalaupun sudah terjadi ya kita coba bikin P3K lah. Yang sampai ibarat kebakaran ya kita batasi lingkar kebakarannya supaya nggak merambat ke tempat yang lebih luas gitu. Harapannya ada solusi. Nah, disinilah peran KPWJ untuk menyiapkan SDM-SDM terbaiknya sehingga jadi tempat yang nyaman buat seluruh pengelola PPJ buat bertanya, buat konsultasi, buat diskusi, dan alhamdulillah ini sudah kita jalani beberapa tahun dan dampaknya sangat positif ya. Ya, alhamdulillah kami termasuk yang nggak pernah berkasus di LKPP ya. Kalaupun ada paling itu pengaduan-pengaduan dari LSM yang nggak jelas aja gitu. Alhamdulillah. Nah itu dengan tadi ya mencegah lebih baik daripada mengobati. Clearing house ini mohon nanti bisa dikembangkan Bapak Ibu sekalian. Ini bagus sekali. Bagus sekali. Kalau memang Bapak Ibu nggak punya SDM, nanti bisa melibatkan advisor KPP atau personel-personel ahli yang seperti Pak Muji dan teman-teman itu yang memang sangat berdedikasi untuk memberikan support ya kepada kita semua. Paket-paketnya terserah tergantung dengan kebutuhan aja. Nah, ini yang penting tadi SDM terus ditingkatkan kapasitasnya, dikembangkan. Jangan sampai kita nggak update gitu ya. Kita paham betul manajemen risiko, kita paham betul bagaimana kita bisa menyusun strategi pengadaan dan memecahkan permasalahan. Ini contoh dinamika implikasinya, satker kami sangat banyak dari Sabang sampai Merauke, hampir 90 satker, paketnya 750 paket. Nah, kami punya Javong sekitar 60-70 orang lah ya. Nah, Javong itu yang kita tugaskan Bapak Ibu. Satu Javong, selain dia, Javong itu selain jadi Pokmil ya, kami nggak ada Javong yang jadi PPK. Karena PPK itu kita pakai Javong analis kebijakan ya, PKS, analis keuangan negara ya, APK APBN. Kementerian Keuangan kan menerbitkan ketentuan sendiri terkait dengan PPK ya. Kita menggunakan ketentuan itu, gitu kan. Jadi nggak ada yang jadi Javong, nggak ada jadi PPK Javong kami. Nah tugasnya selain tender, selain pejabat pengadaan, kami tugaskan satu Javong dia menjadi asisten atau pendamping dari 2 atau 3 proyek, gitu ya. Jadi satu Javong handle 3 proyek, nanti mereka yang kelola, kalau ada permasalahan bisa secara berjenjang kita selesaikan. Tidak oleh Javong itu sendiri, tidak oleh tim kerja ya, termasuk saya turun untuk memastikan tidak ada permasalahan yang terus berkembang. Nah, ini tantangannya, ini kita melakukan percepatan-percepatan, alhamdulillah PPK yang udah siap, dia pasti akan lebih sigap, kan gitu kan. Permasalahan keterlambatan muncul ketika ya tadi Pak, PPK nggak ngerti cara nyusun HPS, cara nyusun KAK, cara nyusun ini, cara nyusun itu Pak. Kami kan baru Pak. Ya udah, kalau baru jujur ngomong, Bapak butuh apa? Ayo kita duduk bareng, kita bantu bikin HPS. Kita bantu bikin KAK. Nah itu. Dengan begitu dokumen persiapan pengadaannya cepat, bisa langsung masuk ke tender, tender cepat, tender biasa tapi efektif maksudnya ya. Bukan semuanya tender cepat yang sesuai ketentuan ya. Dan akhirnya kita bisa majukan
Ketika proyeknya dimulainya lebih awal, kita punya waktu 1 tahun penuh untuk bisa melaksanakan pekerjaan. Enak tuh kalau seandainya nanti di tengah jalan dapat penyedia yang ngacok tadi ya, terlambat lah, inilah masalah lah, atau putus kontrak, kita bisa tunjuk langsung lagi kan, kita lanjutkan. Nah, masih banyak waktu tuh. Beda kalau seandainya semuanya mepet, udah. Kalau mepet akhir tahun bingung, Pak ini gimana Pak? Nah itu. Kita hindari munculnya masalah dengan cara persiapan yang sangat matang. Semakin matang persiapan kita, makin keren. Gitu. Ini contohnya, ini untuk yang konstruksi, contohnya kita coba mitigasi Bapak Ibu. Kita bisa percepat berapa lama nih, berapa bulan nih, gitu ya. Nah ini kita kerjasama dengan Biro Perencanaan Keuangan, dengan Inspektorat Jenderal. Kita bikin tim asistensi bersama, gitu ya. Kita bikin rakor, kita one-on-one meeting. Seluruh satker yang punya belanja modal dengan nilai tertentu dikumpulkan. Kita tanya satu-satu, Bapak Ibu masalahnya apa, kendalanya di mana, butuhnya apa. Ayo kita sama-sama bantu. Terus kayak gitu setiap tahun. Kita bikin workshop nyusun RUP, bikin asistensi nyusun KAK, spek teknis, sampai kontrak, kita damping satu-satu. Nah itu, kalau kita kerja diperhatiin enak, Bapak Ibu. Nah itu tugas UKPPJ itu, tugas UKPPJ. Jadi memang kalau Bapak Ibu yang memang UKPPJ belum memiliki program ini, ya mungkin sama-sama pelan-pelan kita bangun. Ini pun kami membangun program ini enggak simsalabim ya, setahun 2 tahun kita masih tertatih-tatih. Udah kita bangun ini sudah hampir 5-6 tahun berturut-turut ya. Baru keren, udah lumayan bagus lah ya, itu ketika ada Javo. Ya 2 tahun terakhir makin bagus gitu ya. Tapi kita merintisnya dari 5-6 tahun sebelumnya ini. Ketika belum ada Javo, masih ada personil 1-2 orang, tapi tadi dedikasinya mantap gitu ya. Jadi memang kita membantu pengelola PBJ yang ada di seluruh satuan kerja ya, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah ini ya, ini contoh kita kalau bekerja harus dengan perencanaan yang baik ya. Kita setting tuh dari semester 1 tahun anggaran sebelumnya kita sudah melakukan one-on-one meeting, kita sudah bikin proyek ini apa kegiatan FGD, kegiatan peningkatan kapasitas PPK dan seterusnya. Ini beberapa contoh kegiatan ya yang kita jalani gitu kan. Baik, mohon izin Nah, ini strategi penguatan SDM. mohon izin. Oh ya, Mungkin baik. tinggal 3 menit nih waktunya, mungkin bisa dipercepat. Yang intinya nanti kita bahas. Baik, ya nanti sisanya bisa Bapak Ibu baca sendiri ya. Setidaknya saya mau menunjukkan bahwa dari hulu ke hilir kita perhatiin ya. Kita perhatiin jangan sampai permasalahan hukum itu muncul ya. Termasuk masalah penyerapan ya, ada RPD kan, keterlambatan dan seterusnya. Nah, ini kita bikin asistensi dan seterusnya, nanti bisa dibaca sendiri Bapak Ibu sekalian. Kita bikin pedoman, juknis, deadline, kita bikin bagaimana agar PPK bisa menjalankan kontrak dengan baik. Ini beberapa contoh kegiatan kita ya dari Temin 1. Ini rinciannya, ada beberapa sistem pengadaan yang kita kembangkan ya. Ini kendala-kendala, solusinya, contohnya seperti ini. Ini kaitannya dengan kemampuan KPBJ ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita bikin community of practice PBJ. Nah, Satker nggak boleh kerja sendirian karena dia dikelilingi oleh LSM, penyedia. Nah, kita support nih. Kita gandeng APIP, gandeng Biro Advokasi, Biro Perencanaan Keuangan supaya melakukan tugas-tugas ini. Itu mungkin ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini contoh uraian kegiatannya. Nah, kita libatkan KPP juga ya, suatu waktu ketika dibutuhkan. Intinya kita pengen semua pihak yang menjalankan tugas itu betul-betul bisa bekerja dengan aman, nyaman gitu ya, happy. Meskipun tugas berat, ada risiko diaudit, risiko dipanggil APH, tapi ya Bismillah, namanya udah tugas gitu ya. Nah, itulah, yang penting tadi pimpinan memberikan support secara penuh. Ini kalau bicara konstruksi lebih ribet lagi nih ya. Bagaimana kita memastikan kesiapan lahannya, terus bicara waktu nih kan panjang banget waktunya kan. Kalau MK gimana, kalau perencanaan gimana, pengawas gimana. Tapi bisa kita uraikan dengan baik Bapak Ibu. Sepanjang kita punya perencanaan yang baik, insya Allah kita cukup waktu untuk membuat persiapan yang bagus gitu ya. Ini termasuk pengendalian kontrak, kita support, kita pantau ya. Expertnya kalau ada keterlambatan SM 123, kita dampingi. Ini contoh tadi stakeholder manajemen sudah saya uraikan sedikit. Ya, ini key success factors-nya itu ya ini ya, dukungan pimpinan nomor 1. Terus yang kedua, kita kompak di dalam ya.
Jangan ada silo-silo, kita tajam fungsi masing-masing unit pendukung dan terkait ya. Kita kembangkan Diafung, kita terus rekrutmen, kita koordinasi intensif dengan seluruh stakeholder. Mungkin itu Pak Beni, Bapak Ibu sekalian, mungkin sangat senang nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Saya kembalikan ke Pak Beni, selaku moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ahmad Zikrullah. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi telah kita simak bersama dan saksikan bersama materi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Zikrullah. Untuk selanjutnya kita masuk kepada sesi kedua, yaitu diskusi dan tanya jawab atau sharing-sharing. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, disilakan untuk menekan tombol raise hand ataupun melalui kolom chat juga disilakan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, disilakan. Mungkin ini di kolom chat dulu Pak, jadi akan kita prioritaskan untuk yang raise hand, tetapi belum ada yang raise hand, maka saya coba bacakan dulu, ada pertanyaan di kolom chat ini Pak Azik. Ini dari Pak Agus Kurniawan. Jadi bagaimana best practice Kepala UKPBJ menyikapi seringnya ada surat panggilan dari APH untuk PPK dan Pokja? Nah ini sangat sering dialami nih. Nah, kami pun sempat Pak. Mohon pencerahannya nih, penjelasannya terkait ini Pak. Kira-kira ada sukses story untuk menghadapi ini kenyataan sebagai JF nih Pak. Silakan Pak. Ya, Bismillah ya. Jadi pemanggilan itu sebuah hal yang nggak bisa kita prediksi kadang-kadang ya. Tapi intinya begini Bapak, yang kami lakukan adalah setiap kali ada pemanggilan, siapapun dia, mau PPK, mau Pokja, mau pejabat pengadaan ya, itu kita duduk bersama, kita rapatkan. Apa substansi pemanggilannya dan apa yang perlu disiapkan. Kami undang Biro Hukum dan Biro Bantuan Hukum, termasuk Inspektorat Jenderal kalau perlu, sesuai kebutuhan aja. Apakah perlu didampingi atau tidak? Kalau perlu, ayo kita bikin strategi pendampingannya. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita bedah risikonya, Pak. Kemarin paketnya seperti apa, bagaimana, yang terjadi apa, mulai dari proses perencanaan, proses pemilihan penyedia, dan proses kontraknya. Kalau ada titik-titik yang memang berpotensi untuk digali dan dipermasalahkan, kita kasih backupnya. Oh, kemarin begini Pak, tender ulang. Ketika tender ulang, yang masukin satu, dan seterusnya. Kita cari terus, kita dalam. Oke, kalau begini biasanya, karena kami sudah melatih teman-teman ya. Kalau saya kan bertugas selaku pemberi keterangan ahli itu dari tahun 2012, itu sudah punya catatan-catatan. Oh, cara berpikir penyidikku seperti ini. Dari situ kita kasih tahu biasanya tuh yang dikejar itu data HPS karena ada kemungkinan ini berarti yang perlu di backup tidak. Nah, itu sampai sedetail itu. Kemudian dari situ ya kita siapkan bahan-bahannya Pak. Dia penyidiknya minta apa? Ya intinya kalau memang kita benar nggak usah takut. Kecuali kita salah ya sudah. Kalau Bapak Ibu salah melakukan kesalahan dengan sengaja fraud, ya itu bagian dari proses ya. Tapi kalau misalnya kita benar, nggak usah takut Bapak Ibu. Sekalipun kita bikin kelalaian, ya kita perhatikan saja lalainya di mana. Kita tunjukkan bahwa ini tidak ada niat jahat, tidak ada fraud. Gitu. Kalaupun ada kesalahan administrasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang sering terjadi itu contoh begini. Ada penyedia, dia bersekongkol sesama penyedia. Kan indikasi persekongkolan itu diantaranya ditunjukkan dengan 2 dari 5 ya. Satu, harga semua penawaran semua mendekati HPS, adanya kesamaan. Nah itu kita bongkar sama-sama tuh, ada nggak unsur ini dan seterusnya. Kalau ada masalah di pelaksanaan kontrak, apa saja titik kritisnya, ayo kita dalami. Intinya kita diskusi sampai si yang bersangkutan baik PPK Pokja itu nggak ada lagi rasa khawatir, Pak. Saya siap untuk menghadapi proses pemanggilan karena saya udah punya bekal yang cukup, kan gitu. Intinya itu, Pak. Nah, itu memang butuh dedikasi tuh. Butuh orang-orang yang memang punya passion dan punya apa ya, care, kepedulian di situ, dan UKPBJ punya peran itu Pak. Dan kami membangun itu ya. Dan kami melakukan itu alhamdulillah sudah bertahun-tahun sampai kita dampingi. Habis sidang pun kita bahas lagi ya, tadi apa yang digali karena kita nggak tahu mungkin ada pemanggilan kedua, ketiga dan seterusnya kan menguasai enggak.
Itu sih Pak Beni, Bapak Ibu sekalian. Itu yang Baik, kami lakukan. baik. Terima kasih atas pencerahannya nih Pak, penjelasannya luar biasa. Saya rasa sangat paripurna penjelasan dari Pak Azik. Untuk melanjutkan pertanyaan kedua nih di kolom chat, mumpung belum ada Bapak Ibu yang belum mengajukan raise hand ya. Ini selanjutnya dari Pak Joni Mar, BPBJ Kota Pangkal Pinang. Jadi mau melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya nih dari Pak Agus Kurniawan. Jadi bagaimana Kepala UKBBJ menyikapi teman-teman kita apabila diminta pekerjaan UKBBJ? Nah, ini maksudnya mungkin menyikapi teman-teman yang pekerjaan UKBJ kayaknya belum jelas ini. Nah, ini atau mungkin Iya, bisa Bapak Joni Mar untuk open kamera atau open mic. Nah, ini kira-kira maksudnya ini apa nih Pak? Kira-kira menyikapi teman-teman yang dimintai pekerjaan ke UKBBJ ya? Atau sebagai pokja di APH juga maksudnya. Mungkin seperti itu ya. Atau kita lanjut Pak. Jadi Pak Agus Kurniawan nih lagi. Nah, bagaimana best practice menolak intervensi? Ini intervensi, terkaitan dengan intervensi Pak. Jadi intervensi negatif, tapi terhindar dari mutasi. Bilang pedih karena Izin menolak Pak, hal tersebut. Oh ya baik, Pak Beni, dengan Pak. izin Pak Beni. Silakan, silakan, silakan. Oke, Silakan Pak. selamat Bapak siang. Joni Mar. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajik atas pencerahannya pada pagi siang hari ini. Jadi intinya gini Pak, memang bahasa di situ saya kadang kan kita ini kebanyakan kan UKBBJ ini dianggap eh, merupakan muara atau dari seluruh OPD-OPD yang masuk di kita ini. Jadi sering teman-teman kita baik dari yang mohon maaf tanda kutip ya mungkin APH, LSM itu kan sering jadi nongkrongnya di sini Pak. Jadi sering bagaimana apa yang bisa kita kerjakan. Jadi kan seperti itu. Jadi seperti yang Pak Agus bilang itu jadi sebenarnya tugas pokok jadi kepala UKPP-nya jadi nambah Pak untuk mengakomodir teman-teman kita ini kan. Jadi di samping tusinya yang seperti yang Bapak bilang tadi, ditambah juga harus melayani yang seperti ini, belum lagi yang Pak ini tadi bilang ada panggilan segala macam. Jadi non teknis, teknisnya harus dipelajarin semua ini Pak. Kayaknya. Jadi mungkin ya, itu Pak, mohon pencerahannya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Silakan. Betul Bapak. Jadi betul sekali. Itu yang tadi saya sebut dengan istilah stakeholder engagement. Dan kita nggak bisa kerja sendirian Pak. Artinya begini, kita harus mengelola pihak-pihak yang secara aktif mereka melakukan tindakan-tindakan kepada kita. Seperti tadi ya. Kalau kami biasanya LSM data, terus kemudian ya intinya kita lihat Pak, kira-kira siapa nih pihak yang bisa support kita. Kalau yang permintaan informasi publik kan kita punya PPID. Ya, nanti kita tinggal koordinasi sama teman-teman yang ngelola PPID di unit kita. Kalau terkait dengan kalau kami punya kebijakan di internal kami Pak, kalau ada urusan dengan APH itu dengan Inspektorat Jenderal. Jadi kita nanti dengan Inspektorat Jenderal mencari solusi gimana kalau seperti ini. Kalau LSM itu biasanya langsung kita hadapi sendiri. Yang penting satu Pak, kita munculkan kesan positif kepada semua pihak itu bahwa UKPBJ di sini UKPBJ yang sudah berintegritas. Kami nggak ada lagi itu gitu-gituan. Jadi jangan berharap. Karena gini Pak, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Dulu pengadaan itu memang sarangnya gitu-gituan, ya sarangnya gitu-gituan sehingga banyak orang berpikir sampai sekarang mungkin masih gitu-gituan ya kita ada LSM datang cuma nyari proyek, nyari uang, ada APH oknum APH datang dia masa sih nggak dapat dari pokjanya dari kepala KPI masa nggak dapat karena memang sekarang masih di media kan masih kita lihat ya Pak ya bahkan sampai bupati sendiri pun dia dapat komisi ya orang melihatnya semua sama Pak ini kepala KPI masa nggak dapat komisi ini ya, dia akhirnya minta-minta dikit Pak ya jatah lah bagi-bagi uang gitu. Nah itu pertama harus kita munculkan dengan berbagai macam media. Kalau kami di Kemenju alhamdulillahnya Pak kan kita memang dijadikan sebagai percontohan ya oleh Kemenpan RB bahwa reformasi birokrasi itu bermula dari sini gitu ya.
Ya, kita bikin publikasi, saya biasanya Pak, kami undang seluruh stakeholder tadi, kita undang kepolisian, kejaksaan, kita undang penyedia, kita bikin sarasehan anti korupsi. Di forum itu kami tegaskan, UKPPJ Kementerian Keuangan sudah menegaskan anti korupsi, anti KKN, tidak ada lagi yang seperti itu. Kalau ada yang kayak gitu langsung kita pecat. Dengan begitu mereka persepsinya udah mulai berubah. Oh ya udah, di sini udah bersih nih, nggak bisa dapat apa-apa lagi nih. Ya udah pindah ke tempat lain. Harapannya begitu Pak. Alhamdulillah Pak, semua penyedia yang ikut terlibat di tender kami di Kementerian Keuangan mengakui hal itu, bahwa kalau di Kemenkeu kami kerja, udah kerja aja, nggak ditagih apa-apa, semua keuntungan buat penyedia. Insya Allah kalau sana itu kita bangun Pak, makin berkurang tuh yang kayak gitu-gitu Pak, gitu ya. Ya kalau karena ya memang itu kerja keras Pak ya. Karena kan di KPBJ Pokja, PPK-nya ada di satker lain, SKPD lain yang kita nggak tahu kadang-kadang apakah dia masih main apa enggak. Nah itu butuh komunikasi dengan pimpinan di level tertinggi ya. Nah, itu Pak. Susah nggak? Susah. Yakin saya susah. Nggak mudah itu Pak. Nggak mudah. Apalagi kalau sudah bupatinya yang main gitu ya. Wah itu udah pimpinan tertinggi kita. Makanya tantangannya kalau di Pemda seperti itu tuh. Tapi setidaknya ya itu. Ya Bismillah Pak, ketika sudah diamanahkan di satu jabatan, kalau memang Allah mencintai kita, ya Allah akan melindungi kita Pak. Semuanya kita tetap menjaga kejujuran. Kalaupun memang kita dipindah, insya Allah pemindahan itu lebih baik Pak daripada kita tetap di situ. Saya punya pengalaman kasus beberapa Pak, ada PPK, dia dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang impossible, nggak mungkin, tapi dia dipaksa, dia menolak, dia pindah Pak. Akhirnya PPK yang menggantikan dia, ya karena dia menggantikan, dia ditunjuk karena memang yang itu udah pindah. Kalau Anda menolak lagi, Anda saya tunjuk di sini untuk melakukan itu. Ya dia nggak bisa nolak Pak. Ya, akhirnya dia ya mohon izin, mohon maaf, sekarang kena kasus di penjara. Nah itu artinya maksud saya rezeki Allah itu luas, insya Allah tidak hanya dari atasan kita, dari kantor kita. Kita berharap agar pimpinan kita semuanya berintegritas ya. Sehingga kita yang sudah berintegritas ini di bawah merasa nyaman karena kita satu visi, satu perjuangan dengan para stakeholders yang lain. Gitu ya. Kalau memang kita berada di lingkungan yang belum sehat, yang belum mature, ya itu memang tantangan yang berat Pak. Ya Bismillah lah, kita makanya tadi saya sampaikan di awal, kita memang berada dalam kondisi yang tidak ideal ya Pak ya. Dan untuk itu kita orang-orang yang sudah baik ini harus kompak Pak. Makanya saya insya Allah siap bersedia jadi teman diskusi buat Bapak Ibu yang memang mungkin ya Pak kami nggak punya duit narasumber, ya diskusi aja gitu ya. Nanti kita tunjukin mana aturannya, dasarnya ini, pilihan yang terbaik harusnya ini gitu ya. Saya paham betul kondisi di Pemda kan tidak semuanya punya anggaran yang memadai gitu. Itu Pak insya Allah ya sama-sama kita berjuang ya Pak. Nanti bisa kita case by case bisa kita lihat gitu ya. Ya moga-moga sih tadi ya pimpinan kita semuanya orang baik ya, lingkungan kita semuanya baik. Kalau yang tidak baik bisa kita kendalikan semua gitu Pak. Memang non teknisnya banyak Pak, setuju Pak. Non teknisnya banyak. Insya Allah kalau kompak sinergi kita banyak yang support. Itu mungkin Bapak. Baik, terima kasih Pak Azik. Baik, saya rasa luar biasa tadi penjelasan dan yang disampaikan oleh Pak Azik terkait dengan ya paradigma kita juga sebagai pelaku pengadaan ini memang sebelumnya untuk JF terutama ini ya pelaku pengadaan ini hanya tukang lelang sebelumnya Pak. Mungkin dianggap gitu sehingga saat ini sudah berubah bergeser merasa difungsikan lah. Jadi sebagai pendamping seperti yang Bapak ceritakan tadi ya. Jadi ada JF juga difungsikan untuk mendampingi beberapa paket. Nah itu saat ini JF ini sudah mulai dilirik lah oleh teman-teman lainnya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nah, memang ini Pak Agus Kurniawan tadi ya mungkin sudah jelaskan juga kaitan dengan intervensi negatif tadi. Nah ini kami juga pernah merasakan, baru kali ini kami balik lagi karena seperti itu Pak. Jadi memang kalau tidak sesuai dengan hati nurani ya wajib kita tolak seperti itu. Atau mungkin Bapak Agus bisa open mic atau ingin menyampaikan ini Pak Agus Kurniawan. Karena ini sangat dalam sekali nih pertanyaannya nih. Jadi mutasi yang pedih katanya, pedih berarti sangat pedih berarti mendalam ini artinya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang ingin merasakan. Ya, silakan Pak Zikrullah. Betul Pak Agus, Bapak Ibu sekalian yang mungkin khawatir dengan hal yang sama gitu ya. Jadi ya
rezeki itu dari Allah insya Allah Pak. Artinya kalau Allah sudah menyiapkan rezeki untuk kita, min haitsu la yahtasib, Allah pasti akan beri lewat jalur-jalur yang tidak terduga. Gitu ya. Saya punya banyak kawan Pak yang seperti itu, ya dia dimutasi ke atau dia disingkirkan karena tidak sejalan dengan pimpinan. Tapi alhamdulillah Allah berikan dia rezeki lain yang lebih berkah. Karena tadi ya semangat dia untuk belajar, semangat terus untuk menuntut ilmu, update, dan Allah bukakan pintu-pintu yang lain. Intinya Bapak Ibu sekalian, pejuang-pejuang kejujuran itu mahal harganya. Mahal harganya. Yakinlah itu. Dan saya pribadi ya bismillah Pak. Kalau ada intervensi ya intinya ketika tidak sesuai dengan hati nurani jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Godaannya besar pasti. Saya itu ditawarin ratusan juta apa segala macam itu ada beberapa kali. Tapi alhamdulillah masih Allah lindungi Pak ya. Karena memang tadi penyedia itu berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara-cara yang melanggar ketentuan. Dan insya Allah kita menjadi prinsipnya tadi Pak ya, kalau memang itu sudah rezeki kita, Allah pasti akan kasih dengan jalur lain yang pasti halal dan insya Allah berkah. Dan nggak usah takut Pak kalau dimutasi, nggak usah takut dimutasi itu resiko jabatan. Semoga tidak ya, semoga semua lancar saja. Kalaupun terjadi itu qadarullah, takdir Allah yang harus kita jalani dan pasti Allah akan berikan jalan lain yang lebih baik insya Allah. Itu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Azik. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Ibu Rini, SST. Nah, kami bacakan aja langsung, atau mau open mic dan buka videonya, Ibu Rini, silakan. Atau saya bacakan ya, biar ini kebetulan waktu kita tinggal 14 menit. Saya bacakan saja untuk dapat dijelaskan nanti oleh Pak Azik secara ini saja, inti-intinya saja Pak. Mungkin. Terkait dengan tema kita hari ini, yaitu manajemen kepala UKBPJ. Jadi ketika kita sebagai ASN mengisi dari UKBPJ yang dituntut mempunyai standar kompetensi. Standar kompetensi keahlian pertama muda dan mandiri dipimpin oleh kepala UKBPJ yang tidak kompeten atau standar kompetensi kepala UKBPJ tidak menjadi syarat wajib bagi top leader. Tentunya susah sekali manajemen akan dikelola dan pastinya tidak akan berkembang. Kapan dilakukan seleksi wajib bagi pemimpin kita untuk UKBPJ ini? Kepala UKBPJ memang benar-benar seleksi sesuai dengan standar kompetensinya. Mohon pencerahannya Pak. Silakan Pak. Ya, baik, makasih. Jadi standar kompetensi kepala UKBPJ memang baru terbit ya, dan mungkin karena mencari kepala UKBPJ mungkin juga nggak mudah di beberapa KL Pemda ya, banyak yang menolak atau ya tadi ya mungkin ada yang intervensi. Setidaknya Bapak Ibu sekalian, ke depan ini akan terus dibenahi oleh KPP ya. Minimal tadi akan diberikan diklat-diklat ya. Kalau seandainya syarat UKBPJ kepalanya harus punya A, B, C, D, G, itu nanti secara perlahan akan terus didorong gitu. Minimal dia punya sertifikat misalnya, atau dia punya pengalaman. Sehingga tadi Pak, pimpinan yang punya visi tentang pengadaan yang baik, dia pasti akan menjalankan semua hal yang tadi sudah kami ceritakan gitu ya. Tapi yang jelas memang butuh proses ya, Ibu. Kita lihat saja nanti akhir tahun, pertengahan tahun ini nanti baru di launching oleh KPP untuk diklat-diklat peningkatan kapasitas kepala KPPJ. Nanti mohon semua Pemda, KL Pemda, kepala KPPJ-nya didorong untuk ikut ya, supaya dia tahu bagaimana harusnya membangun UKPBJ. Karena itu untuk kepentingan dia juga, untuk kepentingan teman-teman semua, supaya kinerjanya baik, terhindar dari hal-hal yang kurang baik. Insya Allah Bapak Ibu nanti ditunggu saja launchingnya oleh KPP ya untuk peningkatan kapasitas kepala KPPJ dan kompetensi yang nanti akan didorong lah, diwajibkan. Baik. Itu mungkin ya Pak. Baik, ya terima kasih. Sangat jelas. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Irwandi Rudi. Nah, ini kegelisahan beliau nih Pak, mungkin curhat nih Pak. Susah Pak, di daerah tidak seindah bayangan materi gitu. Maju kena, mundur kena. Ya Belum betul. lagi pengamanan paket titipan, Ya, atasan dan intervensi, cari celah dan solusi sendirinya, akhirnya ini kira-kira gimana nih? Hampir sama ini Pak. Baik Bapak, betul. Saya paham betul. Jadi intinya begini Pak, Bapak kita bekerja untuk mencapai dua hal. Yang pertama, peningkatan kapasitas pribadi kita harus menjadi orang yang profesional. Yang kedua, untuk membangun organisasi ya, bersama-sama di UKPBJ kita bangun organisasi
kita bangun lingkungan pengadaan. Kalau memang lingkungan pengadaan kita masih berat sekali, kita jalani aja semaksimal mungkin yang kita bisa. Tapi jangan lupa Pak, Bapak selaku individu yang kompeten, Bapak harus terus tingkatkan kompetensi kita. LKPP itu merekrut banyak sekali kesempatan untuk menjadi probity advisor, banyak menjadi pemberi keterangan ahli, banyak menjadi narasumber, fasilitator. Ikut tuh Pak, semua kesempatan itu ikut. Banyak kawan-kawan Pemda yang sudah berhasil ya, karena semangat belajarnya tinggi, dia rajin baca buku, rajin bikin bahan, rajin ikut webinar ini itu. Dia jadi narasumber, jadi fasilitator, jadi probity advisor, dan itu bagus Pak untuk peningkatan kapasitas dan karir. Dan saya besar dari itu. Saya ya udah nyemplung di dunia pengadaan ya bismillah, ditugaskan KPP selaku pemberi keterangan ahli, selaku arbiter, selaku ini, selaku itu. Dan kita banyak belajar dari teman-teman kita semua nih, dari Pak Beni, dari Pak Mugi, dari siapapun. Dan dunia itu luas Pak. Dan tadi rezeki itu luas Pak, tidak hanya dari atasan dan kantor kita. Kalau kita nggak mentok sana sini ketika berjuang memperbaiki organisasi, ya kita terus berjuang semampu kita. Kan banyak, kadang-kadang ada nggak bisa kita paksain ya Pak ya. Ya intinya kita jangan ikutan, itu aja deh. Kita tetap lurus di tengah kondisi yang mungkin tidak lurus. Kita tetap istiqomah, ya semoga Allah lindungi kita ya. Dan jangan lupa terus tingkatkan asah kemampuan kita Pak untuk belajar. Jadi manusia pembelajar yang terus update dan peningkatan kapasitas. Ikuti semua webinar, pelajari semuanya. Saya yakin Allah akan kasih jalan untuk kita yang memang punya semangat untuk lebih baik ya, untuk berkembang. Itu mungkin Pak Beni ya. Baik. Mungkin kurang memuaskan karena memang ini harus kita lihat case by case nanti. Betul. Moga-moga tidak ya. Moga Bapak Ibu tidak berharap, kalaupun berharapan dengan masalah ya nanti kita diskusikan lah bagaimana strategi komunikasinya gitu ya. Baik, ya terima kasih Pak Azik. Nah, jadi penjelasannya sangat bagus sekali. Jadi memang intinya dalam kita menjalani insan pengadaan ini, pelaku pengadaan ini, jadi bentuk ikhtiar kita lah ditambah gitu loh. Salah satunya Pak Irwandi atau Pak Rudi ini ya yang bertanya tadi, dengan Bapak mengikuti kelas MSTC ini ya, itu suatu bentuk ikhtiar Pak. Jadi kita setiap minggunya ada webinar. Kami juga begitu, kami mengajak teman-teman di daerah pelaku pengadaan, JF yang lainnya juga, bahkan APIP banyak yang ikut nih, masuk kelas MS ini. Mudah-mudahan makin banyak lagi sehingga kita dalam satu atmosfer atau ekosistem atau frekuensi yang sama, hal-hal positif digabungkan dalam satu kumpulan seperti MS ini, maka akan timbul energi positif lebih besar, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian. Betul, apalagi ini ada bukunya beliau Pak Muji Santosa ya, sempat saya baca itu kaitan dengan belajar di jalan sabar itu. Itu luar biasa, memang harus banyak bersabar kita sebagai JF nih, dengan tekanan-tekanan seperti ini. Luar biasa ini. Baik Bapak Ibu, mungkin masih ada waktu 8 menit, tapi ini kita selesaikan dulu biar Purna yang di chat ini, kolom chat ya. Nah, jadi ini ada Pak Hendratma juga. Jadi untuk pendampingan proses pemilihan e-purchasing. Nah, sebaiknya Kepala UKBPJ inisiatif ataukah menunggu permintaan dari OPD, Pak? Nah, terus yang kedua, untuk keperluan tugas nomor 1 tersebut sebaiknya SK pendampingan dari Kepala UKBPJ atau SK tim teknis dari Kepala OPD. Mohon petunjuk dan pencerahannya nih, Pak. Sorry, yang satu tadi Pak. Untuk pendampingan proses. Sedikit Pak Beni. Oh ya, silakan Pak. Untuk pendampingan proses pemilihan e-purchasing, sebaiknya Kepala UKBPJ inisiatif ataukah menunggu permintaan dari OPD, Pak? Istilahnya jemput bola, Pak. Oh, baik. Ada dua kemungkinan sih, Pak. Yang jelas kan pertama kita sosialisasikan dulu ya. Jadi yang kami lakukan adalah kami bikin surat edaran. Setelah surat edaran kita kirimkan bahwa kami punya layanan sebagai berikut 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kedua kita bikin fokus group discussion ya. Apa saja layanan itu kita ceritakan contohnya. Nah kalau seandainya proyeknya itu strategis Pak, itu kita yang proaktif Pak. Kan ada RUP ya, makanya fungsi RUP itu. Kita melihat OPD mana yang punya nilai besar, strategis dan berpotensi mungkin memunculkan masalah di kemudian hari. Itu kita langsung hubungi, gimana Bapak ada kendala atau tidak, kita proaktif. Kalau untuk yang kecil-kecil sih biasanya mereka yang minta gitu ya. Jadi dua cara itu. Proaktif iya, kemudian kita suportif iya.
Yang proaktif itu biasanya kita tiap awal tahun kita bikin supply kita bikin analisis budget analisis namanya. Mana anggaran-anggaran besar, supply position model kita petakan itu tadi ya. Saya sudah kasih contoh gitu ya. Lalu kita lihat mana yang strategis, mana nilai besar, itu kita pilih, lalu kita one on one, Pak. Kita panggil satu-satu satu. Bapak punya paket ini, apa ada kendala, ada masalah, untuk e-katalog misalnya, Bapak risikonya di sini Pak, nanti Bapak harus nego, Bapak harus ini, referensinya mana, Bapak udah tahu atau belum, nah itu. Pertanyaannya, proaktif nggak? Iya, proaktif untuk yang nilainya signifikan besar. Kita pakai Pareto ya, 80%, 20% gitu ya. Kalau yang kecil-kecil biasanya mereka yang menghubungi kita sesuai kebutuhan. Karena terlalu banyak Pak. Kalau SDM kita masih sedikit, ya kita milih-milih nilai proyek tertentu yang kita dalami ya. Tapi kalau SDM-nya banyak sih enak tuh. Semua paket bisa kita one on one kan gitu ya. Gitu sih Pak, sesuai kebutuhan aja Pak. Baik, terima kasih Pak Azik. Nah, ini biar kita selesaikan yang di kolom chat nih. Mungkin dijelaskan 1 menit Pak, karena waktunya tinggal 5 menit. Selanjutnya, mungkin ada dari Pak Muji? Mohon statementnya Lanjut Pak dulu, Muji. diselesaikan aja dulu. Oh, diselesaikan ya. Ya. Nah, ini dari Ibu Depsi Saldespan Sarja. Jadi 2 hari yang lalu Kepala UKWJ Sungai Penuh ditangkap kasus stadion mini Pak. Mudah-mudahan itu Iya, menjadi iya, iya. pembelajaran dan kehati-hatian buat bapak-bapak lainnya. Oh, ini info untuk kita semua nih. Nah, itu. Ya, kepala UKPBJ yang ditangkap ada beberapa yang saya tahu. Dan memang beliau itu entah memang beliau punya niat jahat juga bergabung dengan konsorsium pelaku kejahatan atau beliau tidak bisa menolak intervensi pimpinan. Ada 2 kemungkinan itu ya Pak. Memang dari kedua itu ujung-ujungnya resiko hukum ya. Itu yang tadi saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah melindungi kita semua, semoga tidak intervensi ke kita, kalaupun ada, kita harus tetap berpegang teguh pada hal yang benar, Bapak. Karena tadi Pak, keikutsertaan itu bicara tentang penyimpangan kewenangan. Ini saya belajar dari pengalaman Pak ya. Yang tadi saya sampaikan di salah satu kementerian, ya kepala KPBJ itu diminta untuk memenangkan satu penyedia tertentu, tapi ditolak sama dia. Dia dimutasi ya nggak apa-apa. Dimutasi itu takdir Allah yang lebih baik Pak. Karena penggantinya itu akhirnya masuk penjara Pak. Karena dia nggak bisa menolak dan dia akhirnya melakukan tindakan fraud dan ketahuan gitu. Jadi intinya Pak, cara Allah melindungi kita kadang-kadang dimutasi gitu loh Pak. Moga-moga sih tidak begitu ya. Insya Allah semoga semua lancar ya, baik-baik semuanya, lingkungan kita baik-baik. Kalaupun terjadi ya Bismillah itu insya Allah jauh lebih baik. Intinya tadi Pak ya, jangan sekali-kali punya niatan untuk melakukan tindakan fraud. Dan kalaupun ada potensi intervensi, ya insya Allah kita tetap berpegang teguh pada hal yang benar gitu. Jangan pernah mau diintervensi untuk melakukan tindakan yang tidak benar. Itu mungkin ya Pak, Ibu Depsi ya. Oh, baik, terima kasih Pak Zikrullah. Nah, ini kebetulan mungkin sudah mau di penghujung acara nih, tinggal 2 menit. Mungkin statement dari Pak Muji. Ada hal-hal yang ingin disampaikan Pak? Terima kasih Silakan. Pak Asik. Materi Pak Asik ini pun nanti saya masih harus baca pelan-pelan lagi nih untuk jadi bahan untuk menginspirasi banyak orang. Saya salut ini tadi materinya bahwa Pak Asik melakukan dengan situasi mungkin ada yang baik, ada juga yang situasi di tempat yang tidak baik gitu ya. Tapi Pak Asik membangun bagaimana para pihak ini menuju banyak kebaikan-kebaikan. Ini penting bagi kita Bapak Ibu ya. Yang di tempat Bapak Ibu ada yang baik juga ada yang mungkin kurang pas dan sebagainya. Mari kita untuk bagaimana cara menemukan kebaikan-kebaikan yang dapat kita laksanakan. Jangan berkecil hati dimanapun Bapak Ibu ditempatkan. Silakan kita belajar terus. Silakan menengok teman-teman yang lain yang baik itu bagaimana yang mungkin bisa diterapkan. Ya kita memang itu selalu berupaya. Tadi saya lihat materinya juga ada bagaimana kita melakukan inisiatif-inisiatif. Ya itu yang perlu kita bangun. Kita melakukan inisiatif-inisiatif bukan memperbanyak curhat atau keluhan atau alasan, tetapi itu yang harus kita lakukan membangun inisiatif-inisiatif. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian saya ucapkan terima kasih pada Pak Azik dan Pak Beni maupun Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam forum ini. Mudah-mudahan kegiatan kita selalu bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.
Ya, terima kasih Pak Muji Santosa. Untuk selanjutnya mungkin closing statement Pak dari Pak Ahmad Zikrullah. Ini karena sudah di penghujung acara. Disilakan Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian dan umat Allah SWT, saya punya satu inspirasi yang selalu saya pakai ya. Jadi ada satu hadis itu kalau kita puasa, kalau kita nggak puasa, Pak Beni puasa nih, saya nggak puasa. Saya kasih Pak Beni makanan untuk berbuka. Insya Allah pahala Pak Beni puasanya menjadi bagian dari pahala saya tanpa berkurang. Itu hebatnya Pak. Yang puasa Pak Beni saya dapat pahalanya karena saya memfasilitasi Pak Beni untuk menuntaskan kebaikannya dengan berbuka kan gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu yang terjun di dunia pengadaan barang jasa adalah orang-orang yang memang memfasilitasi banyak kebaikan buat semua orang. Bapak Ibu jadi PPK, pejabat pengadaan, panitia pengadaan, memfasilitasi adanya barang jasa yang dibutuhkan oleh pimpinan, atasan, bawahan, semua pegawai yang ada di kantor kita. Dan dengan itu kinerja organisasi menjadi lebih baik, buat masyarakat lebih sejahtera, dan semua kebaikan yang diperoleh atas usaha-usaha mereka itu menjadi bagian dari kebaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi sama-sama kita luruskan niat, kita sempurnakan ikhtiar, kita niatkan bahwa kita bekerja untuk kebaikan ya untuk Allah. Masalah gaji, bonus itu hanya ya tambahan aja Pak ya. Yang penting berkah itu. Dan insya Allah semoga Allah mudahkan semua ikhtiar kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatannya, Pak Beni, Pak Muji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sahabat MSTC, demikian tadi sesi demi sesi telah kita lalui bersama dalam acara webinar hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini dapat menjadi trigger dan inspirasi bagi kita semua dalam menjalankan kegiatan pengadaan barang jasa pemerintah untuk pengadaan melaju demi Indonesia maju. Baik, Bapak Ibu, mungkin selama kami memandu acara ini, kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya, marilah kita tutup acara hari ini dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.